Berarti di waktu orang mengeluarkan hartanya pagi ini 10.000, itu balasan langsung dari Allah adalah 7 juta. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pagi ini kita bahas tentang waktu yang luar biasa yang Bapak gunakan hari ini. Walaupun sambil duduk-duduk, ya, malaikat sekarang sedang mengembangkan sayapnya terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu diminta ampunkan dosanya oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, termasuk jaufil ma', ikan-ikan yang ada di dalam air. Inilah waktu yang kita gunakan untuk mendapatkan doa-doanya para malaikat, keridhaan para malaikat, dan doa-doa makhluk yang ada di bumi, termasuk ikan yang ada di dalam air. Nah, hari ini juga ada yang di masjid kita, ada yang sedang berjalan, ya kan, sudah mulai menuju ke tempat tujuan perjalanannya. Mungkin sudah ada juga yang mulai goes, mungkin Pak Haji. Ya, pagi-pagi kan ada juga yang mulai, ya. Ada yang sudah di warung, ya kan. Tergantung bagaimana kita menganggap waktu itu berharga atau tidak. Bagi orang yang tidak sempat tadi di masjid, berarti dia mengerjakan di luar masjid yang jauh lebih berharga dibandingkan yang ada di masjid. Ya kan, orang yang tidak sempat ke masjid sholat subuh, berarti dia lagi mengerjakan suatu pekerjaan yang jauh lebih penting dibandingkan sholat subuh ke masjid. Yang sedang di pasar sekarang ini berarti menganggap di pasar itu jauh lebih hebat waktu yang dia gunakan. Kita tidak mengatakan pekerjaannya sia-sia, tapi bagaimana orang menganggap waktu itu. Makanya Allah bersumpah demi waktu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, waktu itu ciptaan Allah, ya kan? Manusia bersama waktu ini ada yang rugi, ada yang beruntung. Kalau dia tidak isi waktunya, dia rugi. Kalau dia isi, dia akan beruntung, ya kan? Apalagi isinya adalah iman dan amal soleh. Nanti kita bahas. Binatang terhadap waktu tidak ada untung rugi. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, mau tidur saja sepanjang hari, binatang tidak akan ada rasa rugi. Karena di sini tidak ada kalimat wal ars innal an'am la fil khusrin, tidak ada. Sesungguhnya binatang dalam keadaan rugi, kecuali binatang yang beriman, binatang yang beramal soleh, tidak ada. Maka itu manusia terhadap waktu ada yang rugi, ada yang untung. Kalau tanah kita diambil, biasanya ganti rugi apa ganti untung? Hah? Alhamdulillah kalau ganti untung. Kalau ganti rugi, namanya saja diganti tapi rugi. Demi waktu manusia dalam kerugian, berarti tidak bersama Allah.
selama dia menggunakan waktu tidak bersama Allah, berarti dia rugi. Kalaupun dia di masjid tapi tidak bersama Allah, maka dia dalam keadaan rugi. Ya kan? Maka itu 1 detik tidak bersama Allah berarti rugi. Makanya tadi amanu wa amilus salihah. Iman dan amal soleh. Kalau dia mengakukan amal tapi tidak berdasarkan Allah, juga rugi. Dia bersedekah tidak karena Allah, rugi. Ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang tidak rugi itu ya orang beriman, beramal soleh, ditambah lagi wasiat, sabar dan hak, ya sama dengan berarti dia bersama Allah. Saya lihat dulu di sini. Amal soleh ini apa sebenarnya, Pak? Sehingga kita tidak ngambang dengan makna amal soleh. Apa amal soleh itu? Berbuat baik kepada Allah. Baik. Sebenarnya amal soleh itu perbuatan suatu amal yang kita kerjakan, sebenarnya menurut pandangan dunia itu rugi. Pandangan dunia apa? Rugi sebenarnya. Tetapi dalam pandangan Allah itu beruntung. Bapak punya uang sekarang ini dalam sakunya 100.000. Lalu disedekahkan 10.000. Itu sebenarnya kan rugi, berkurang. Iya kan? Itu pandangan dunia. Coba lihat Pak, orang maunya kalau dunia ini mengurangi harta atau menambah harta? Iya kan? Tapi dalam pandangan Allah paling sedikit balasannya 10 kali lipat. Berarti 10.000 balasannya adalah 100.000. Malah ada lagi 700.000. Berarti 7. Berapa itu? 7 juta. 700 kali lipat. Jadi kalau 700 dikali 10.000 berapa? 7. Berarti di waktu orang mengeluarkan hartanya pagi ini 10.000, itu balasan langsung dari Allah adalah 7 juta. Amo kalau hendak balik orang yang pulang-pulang, kok sadonya Pak balik ke masjid kan entahlah beko. Buatlah pengumuman. Siapa yang bersedekah di masjid 10.000 pagi ini akan membawa pulang 7 juta. Amo raso nan lah langsung pulang, amo raso beko menyasa Pak. Ya kan? Malah ada kalimatnya yudhaifu liman yasha. Dilipatkan lagi bagi orang yang dikehendaki. Di antara yang sedekah 10.000 tadi, ada yang dikehendaki oleh Allah lebih lagi daripada itu. Malah ada lagi kalimatnya bighairil hisab. Tidak ada alat hitung yang bisa menghitungnya. 7 juta masih bisa dihitung, 7 triliun masih bisa dihitung. Ini tidak ada lagi alat yang bisa bighairi hisab, tanpa ada hitungan di situ. Mau tidak memanfaatkan waktu tergantung Pak, ya kan? Bagi orang penuntut ilmu ini tidak main-main Pak. Kami dulu di pesantren itu ada yang sedang di WC karena begitu mepetnya mau hafalan. Teman saya itu di WC Pak. Tapi minta dibacakan di luar keras-keras supaya dia tetap juga belajar. Bayangkan Bapak Ibu. Sedang di kamar mandi, sedang di WC dia. Ini mepet Pak, mau dihafalan mau di store. Terpaksalah temannya di luar WC itu membacakan sehingga dia dengar di dalam. Demi waktu. Ada orang yang berleha-leha dengan waktu, tapi ada orang yang terkejar-kejar dengan waktu. Ya kan? Jangan sampai merugi dengan pemanfaatan waktu. Nanti kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan. Ini dulu budaya sahabat. Kalau bertemu saling membacakan Al-Qur'an. Kita belum membudaya Pak. Pak Haji tolong bacakan ayat itu, dengar gitu. Nanti bergantian. Kadang-kadang ada yang saya kemarin ada videonya, mereka baca ayat itu sambil duduk-duduk, minum-minum, bergantian.
wadduha, sambung dengan lan, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ayat itu bagi mereka sambil duduk-duduk itu Pak. Kalau awak di warung apa? Ada enggak orang duduk-duduk sekarang ini umat Islam untuk memanfaatkan waktunya? Ilahi Pak. Iya kan? Sedangkan antara si Donald Trump dengan Ajoden saja lagi bicarakan di warung kan. Si anak akan jadi presiden besok di Amerika. Nyok Amerika sebelum pernah lain. Iya kan? Maka dibuat lah Pak. Itu orang Pariaman itu. Joe Biden itu orang Pariaman. Itu dulu namanya Ajo Abidin katanya. Iya kan? Ada orang Bapak Ibu memanfaatkan waktunya. Awal Zulhijjah sudah meramaikan takbir. Kalau kita di sini takbir Zulhijjah tanggal berapa? Takbiran. Malam kan 9, malamnya itu mulai. Orang dari awal sudah mulai takbiran. Memanfaatkan waktu. Cuma biar budaya takbir kita beda. Orang dulu sendiri-sendirian. Dari rumah ya kan ke kebun di Madinah itu takbiran, di rumah takbiran, ya kan. Kalau dia berdagang sambil dagang itu mereka takbiran. Kalau istilah kininya Bapak Ibu kalau diputar kaset tuh di pasar tuh, itu putarannya kaset takbiran. Begitu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka asik dengan pemanfaatan waktu. Dulu para sahabat jika bertemu membaca ayat ini. Bertemu baca wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sekarang yang masih tertinggal sisa-sisanya cuman di khutbah Jumat. Yang lain-lain enggak tinggal lagi. Dulu anak-anak sekolah saling mengingatkan dulu Pak, murid sebelum pulang baca surat ini. Sekarang ada enggak yang seperti itu? Karena diingatkan tentang waktunya. Ingat, demi masa Allah bersumpah. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat selalu ayat surat apa? Khutbah yang kedua itu tidak lupa dengan wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Coba Bapak dengar besok itu. Ya kan? Hanya satu itu yang masih tersisa. Yang lain-lain enggak. Ya kan? Mungkin nanti kita coba Bapak Ibu membiasakan itu membaca surat Al-'Ashr ini. Ya kan? Ada ulama yang menulis kitab banyak dengan waktu. Tapi kita kadang membacanya saja tidak selesai-selesai. Imam Syafi'i itu lebih panjang umurnya dibandingkan lebih panjang karyanya dibandingkan dengan umurnya. Masuk penjara pula itu Pak. Buya Hamka masuk penjara 2 tahun 4 bulan. Selesai. Apa yang selesai di dalam penjara? Tafsir Al-Azhar. Saya membaca saja sampai sekarang belum selesai-selesai. Membaca saja Pak, andaknya selesai itu. Buya Hamka menulis. Makanya Buya Hamka bersyukur dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga apa? Tergantung kita menggunakan waktu. Saya dalam satu sisi jujur saja Bapak Ibu bersyukur ada corona. Dalam satu sisi di waktu tidak pergi ceramah-ceramah akhirnya muncul ide mentadaburi Al-Quran. Sehingga semenjak puasa kemarin sudah banyak kajian tentang mentadaburi Al-Quran. Dengan tadabbur Al-Quran ini mengalirlah rezeki-rezeki yang luar biasa Pak.
Apa yang saya maksud rezeki yang luar biasa itu? Kemarin saya dikirim oleh jemaah satu set tafsirnya Al-Azhar, 9 jilid bukunya besar. Setelah itu dikirim lagi, kemarin diajak pula ketemu saya ngaji di Bukit Tinggi, ya kan? Ada seorang jemaah mendengar kajian, sudah 3 kali dia dengar kajian tadabbur Al-Quran, ya kan? Di waktu mentadaburi surat Li'ila fi Quraisy ila fihim rilata syita wa saif falyabudu rabb hadzal bait, itu dia mengagumi luar biasa. Apa yang dirasakan, apa yang saya lakukan, inilah ayatnya kiranya. Rihlah, ya kan? Ada tokonya di Padang, toko minimarket. Baru 6 di Padang dalam berapa tahun ini, Pak. Itu diambil karena rihlah ke Makassar. Lahirlah toko Budiman. Baru 6 di Kota Padang. Kulinernya Cisangkui, apalagi itu Enhai, ya kan? Oh, berarti kita mengamalkan ayat ini. Orang Makkah dulu untuk mempertahankan hidup rihlah ke Yaman, rihlah ke Syam. Manga itu ke Yaman, ke Syam berdagang. Berarti dipelajari dulu apa kebutuhan orang Yaman, baru dibawa perdagangan ke Yaman. Apa kebutuhan orang di Syam, dibawa perdagangan itu, dagangnya ke Syam. Dari Syam dibeli apa yang dibutuhkan oleh orang Mekah. Nanti dipikirkan juga apa yang dibutuhkan oleh orang Yaman. Ya kan? Akhirnya selesai ceramah pagi seperti ini, Ustadz, nanti kita minum dulu. Setelah minum, nanti kita pergi ke toko Irama. Toko Irama itu bagi kami Nana Tawalib dulu itu populer tuh, Pak. Punya uang 6.000 tahun 90-an itu, berangkat dari Padang Panjang, pergi ke toko Irama. Masih dapat aja beli buku Cie. Ongkos pulang balik aja PT 6.000. Tahun 91, 92, ya kan? Enak Ustaz, oke. Kami satu lokal nih, Pak, di beliau. Makanya kalau ambo lah hadur siko beliau, itu agak sejuk sekete. Kok kalah salah kete, kok hadur guru kan. Ya kan? Itu kami dulu berharga, Pak. Bako takana bala 6.000 itu Ustaz. Ambo jadi garin musola, Pak. Dia gilah belanjo 6.000 sebulan. Setiap terima PT 6.000 langsung berangkat ke Bukit Tinggi. Bayar ongkos pulang balik, sisanya balian buku. Karena PT terima aja dari kampung. Ya kan? Barih terima dari kampung, Sambah terima dari kampung. Anak PT 6.000 kolah di balian buku. Sehingga mak mau ngecian, banyaknya beli buku kalau ndak damam ambil kau aja. Ni bala nama kau ngecian nak. Besoknya cari cangkua, sabi, ladiang, kini dia cari buku kan. Aku damam baca buku lain ndak stres ambil kau aja. Ya kan? Ada orang yang mampu membuat karyanya lebih panjang daripada umurnya. Kita karena tidak bisa menggunakan waktu, tidak bisa baca pun tidak bisa, Pak. Mungkin kalau Bapak lihat tengok itu, setelah sampai di toko Irama itu apa? Ustaz, karena Ustaz Latibo di siko, ambillah buku di siko sesuai dengan kebutuhan Ustaz. Berapapun silakan. Tapi kira bawa, ikut sadonya paralu kuma Pak Ji coba. Nah, pokoknya ambillah tafsir Ibnu Katsir satu set 9, ya kan? 9 buah bukunya Pak Ji. Tafsir Al-Munir, ini tafsir yang selalu lama-lama saya inginkan, ya kan? Al-Munir itu karangan Wabah Zuhairi, 5 baleh bukunya, Pak. Kemudian saya ambil juga 2 buah bukunya tafsir Jalalain. Ada pula teringat muncul pada waktu itu surat kitabnya Muwatta Imam Malik. Catanya ada itu semuanya. Sudah 1 dus, ya kan? Mau tambah lagi Ustaz. Dia ambosnya punya malu je, Pak. Kalau hendak mungkin enggak 5 dus dia bawa pulang. Ya kan? Sagan bawa baji nanti lo lah mau baca leko dulu gitu. Akhirnya kena 5 juta, Pak. Bayangkan. Itu yang nikmat tadabbur Al-Qur'an. Mana lo enggak ada honor ustaz mengaji 5 juta, baji? Ada? Nah, ada kan? Tapi Allah berikan rezeki. Ya kan? Pelajari sajalah, Pak. Masa membaca aja kita enggak mampu, Pak.
Ada dimensi waktu, mili, detik, menit, jam, siang, malam, sore, pagi, hari Minggu, bulan, tahun. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Ada orang menghitung penghasilannya per bulan. Berapa gajinya? 1 bulan. Ada yang per minggu. Hitungan penghasilannya per minggu. Berapa seminggu? Pemain bola itu Bapak Ibu, berapa per minggu? Tidak per bulan, Pak. Sekian miliar per minggu. Ada tukang rumah gajinya per hari. Berapa hari tukang ini? 150 ah. Ustadz berapa honornya pagi ini? Amalih je jadi ustadz. Tidak namu je ibu menyualan anak ke agama. Tukang sehari panuh gaji 150 ah. Hitungannya berapa? Ini waktu masalahnya, Pak. Isinya berbeda. Tidak ada tukang yang saya temui malamnya dia tidak tidur sampai jam 12 malam karena membuat skesa, ini yang akan saya kerjakan besok pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tidak tukang begitu? Tiba saja pagi itu langsung saja karajo aja, Pak. Iya kan? Tapi yang tampil pagi ini jangan lupa kirakan untuk mentadaburi surat Al-Asri ini saja sampai 4 hari saja ini, Pak. Ada hitungan orang per minggu, ada per bulan penghasilannya. Malah sekarang ini, Pak, ada penghasilan orang dihitung per detik. 1 detik sekian kan naik. Ada enggak? Ada. Ibu menelpon per bara. Iya kan? Dihitung sedetik sekian. Saya mempelajari Bapak Ibu, ternyata pesawat terbang itu lebih murah biayanya di waktu dia terbang dibandingkan di waktu dia berada di bandara. Selama dia berada di bandara, itu dihitung per detiknya bayarnya sekian. Tidak per menit, Pak. Tapi kalau seandainya tabang, selama nyotabang itu gratis tuh. Allah tidak pernah tuntut dah. Tidak ada yang bisa menuntut penerbangan 3 jam. 3 jam itu selama tabang itu sekian kan naik. Tidak ada, Pak. Tapi kalaulah tiba di bandara, pas baru mendarat sampai tabang, itu per detiknya dihitung, Pak. Bayarnya mahal. Waktu. Nah, kita kok di mana posisi kira-kira? Hitungan mana kira-kira, Pak? Iya kan? Malam lalu bakaruah. Iya kan? Habisnya waktu tua semalam. Berlalu sekian lama, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan, manusia bergerak atau tidak bergerak, nah matahari tetap terbit dan tenggelam. Nah itu, mau menghari lalu aja sehari, matahari tetapnya tabiknya, Pak. Oksigen tetap diproduksi oleh Allah, air tetap mengalir, pohon-pohon tetap tumbuh, buah tetap berproduksi, tetap warna-warni. Maka itu Allah sibuk untuk mengurus manusia. Allah saja sibuk. Baca di sini, Pak. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah, dan setiap waktu Allah itu sibuk mengurus manusia. Maka tidak tidur, tidak mengantuk, tidak lelah mengurus manusia. Jangan cameh Bapak Ibu. Awakku diurus oleh Allah. Kalau ada hari ini yang dizalimi, ada yang menzalimi, ada yang mengurusnya nanti. Ada yang di dunia aku di percalian, ada nanti di akhirat. Sabar salah. Ya kan? Sampaikan kebenaran. Kalau ada orang yang marah, sabar menghadapinya. Karena ada Allah yang sedang mengurus urusan kita. Jadi kalau ditanyakan kulla yaumin, setiap hari Allah itu mengurus manusia. Maka itu jangan berputus asa. Adonan lambek datangnya rasa sakit, adonan capek, adonan timbul penyakit capek, payihnya lama. Ada tak? Adonan capek timbulnya capek lo payihnya. Adonan sebentar timbul capek payih nyawanya. Aduh lo Pak. Sebentar saya sakitnya. Langsung payih. Ya macam-macam. Karena itu urusan Allah. Makanya saya kadang-kadang senyum-senyum ditanya jemaah, Ustaz,
Ike awak minta ampun, diampuni dosa awak, dihapusi, ditutup atau bagaimana Ustaz? Kecambu. Soal ditutup, diampuni atau dihapus itu urusan Allah. Jangan tanyaan ke Ustaz. Iya kan? Mau dihapus dosa kita, mau ditutupi dosa kita, atau diganti keburukan kita itu dengan kebaikan. Siapa yang akan melakukan itu? Allah. Masa ditanya lo ke Ustaz? Tanya langsung kepada Allah. Coba. Kayak kami kan ingin tahu. Ingin tahunya yang mana? Nan tugas awak minta ampun. Itu saja. Tugas kita minta ampun. Soalnya mau dihapus atau mau ditutupi atau diganti yang lebih baik, itu urusan Allah. Allah akan mengurus manusia setiap waktu. Jangan lupa apa? Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah mengantuk. Allah tidak pernah lelah. Nanti kita tadabburi surat atau ayat kursi. Bagaimana luar biasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan, demi waktu ada orang yang bisa ke masjid, ada orang yang di warung, mungkin ada tadi malam di nightclub, tapi ada juga orang yang bertahajud malam tadi, mungkin ada orang yang bermaksiat malam. Mungkin ada juga orang yang sehat, ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang ketawa dan menangis. Mungkin juga ada waktunya dalam keadaan sakaratul maut. Yang waktu tetap berjalan, cuman yang mana posisi kita mengisinya. Apalagi hidup dalam lama di dunia. Paling lama sampai mati. Ya nak? Maka itu Allah akan tetap mengurus kita. Allah tidak pernah lalai mengurus makhluknya. Siang malam, di langit, di bumi, dimanapun tetap diurus. Orang sakit diurus oleh Allah. Ya kan? Maka ada doanya. Allahumma rabban nas isfi anta safi la sifa'a illa anta. Itu sederhana saja. Ya Allah, Robnya manusia. Ya kan? Aku sakit, sembuhkan ya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakitku kecuali hanya Engkau ya Allah. Insya Allah Pak, sembuh. Ya kan? Kalau sudah saatnya sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Urusan Allah. Jangan tanya ke dokter. Bila mau sehat ke dokter, sedang dokter saja sakit. Ya kan? Betul tak? Udah tanyalah ke dokter kalau saya. Ya kan? Nggak jadi berubah tadi kalau dokter. Nggak, mau cari di tulisan di pintunya, maaf dokter lagi demam. Nah, bayangkan tuh. Dokter saya demam. Ya kan? Kalau tiba masuknya. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan, manusia ada yang menghitung per detik, ada yang per menit, per jam, per hari, tergantung kita mau menggunakan waktunya. Saya ingin lihatkan sedikit begini. Ada ulama makan roti kering dicelup ke air tanpa dikunyah. Langsung siapa? Ditanya dewan. Bah itu capeknya menggunakan waktu. Kalau dikunyah-kunyah lama Pak. Iya kan? Labi waktu untuk mengunyah saja. Dicelupnya kaya langsung ditelan. Dicelup kaya langsung ditelan. Lalu ditanya. Ya temannya tanya, kenapa begini? Enggak dikunyah. Ulama ini menjawab, ketika orang lain mengunyah, saya sudah mendapatkan ilmu yang lain. Nyosip mau ngunyah aja baru Pak orang lawan baca yang lain. Itu memanfaatkan waktu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Ada santri ke WC, dia minta temannya membacakan bukunya di samping WC supaya bisa menghafal sambil di WC. Kalau dibawanya bukunya ke dalam WC tidak mungkin. Akhirnya di dalam WC dia menikmati ya kan pengeluaran dia, tapi dia dengar selalu ilmu dari temannya. Ini luar biasa orang memanfaatkan waktunya gitu. Ya kan? Maka itu Bapak Ibu menghargai waktu, ini menghargai waktu. Hadis Bukhari Ahmad. Ya kan? In qamatis sa'ah, seandainya terjadi hari kiamat, ya kan? Wa fi yadi ahadikum, di tanganmu, ya kan? Isu hari kiamat gua. Kini ada di tangan awak satu pohon. Untuk menghargai waktu yang masih ada sampai besok itu, maka itu tanam juga lah pohon itu. Makanya Mbok salut sama ibu-ibu, ya kan, daun keladi dibalik, masuk amplop masuk pot gitu. Potnya saja 300.000, daun keladinya 50.000. Ya kan, akhirnya dijual mahal jadi bunganya. Bara jualnya 350 padahal potnya 300, tapi diurus kan. Nah itu keladi saja diurus.
Kalau inilah dipahami oleh petani-petani kita, apa yang akan terjadi, Pak? Luar biasa kan? Tidak mungkin orang mau bermalas-malas. Besok hari kiamat, kini masih ada pohonnya di tangannya, ya kan? Maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat itu tetap menanam pohon itu. Apa maksudnya di sini? Satu di antaranya menghargai waktu. Walaupun besok hari kiamat. Kalau pikir-pikir kan, kalau ditanam le campan salah le besok nak laku je nak. Bagaimana orang tua, Pak? Umurnya sudah 75 tahun. Ada bibit kelapa dia tanam juga. Kecil orang macam lihat, gae. Menanam karambi aja lah. Baru katumbuh sewak lah mati mah. Apa jawab kakek ini? Ini bukan untuk saya. Untuk anak cucu. Ya kan? Memanfaatkan waktu walaupun sudah 75 tahun. Maka itu demi waktu manusia itu akan selalu dalam keadaan rugi kecuali orang yang menggunakan waktunya dengan iman, amal-amal soleh yang terbaiknya, kemudian menyampaikan wasiat kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan dengan tadabbur surat yang satu ini kita menghargai waktu kita. Untuk menghargai waktu, Bapak-bapak, Ibu, kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.